Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Bayan tawassuli, bab atau fasal menjelaskan tentang tawassul. I'lam anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i wa ahli shalah jaiz bal huwa mandub. I'lam, ketahuilah, anna tawassula, pada sesungguhnya tawassul bin Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan pada selain Nabi Muhammad, minal anbiya'i, dari para nabi, wal awliya'i, dan para wali, wa ahli sholahi, dan para ahli-ahli sholih, jaizun, itu diperbolehkan, bal mandubun, bahkan disunnahkan. Wahwa bima'na du'a'i was-su'ali min Allah Ta'ala bijahihim ladaihi wa tawajjuh ilaihi bihurmati ma'indah. Wahwa, dan ada pun tawassul bima'na du'a'i, itu dengan makna, dengan pengertian doa, was-su'ali, dan permohonan min Allah, kepada Allah Ta'ala, bijahihim, dengan derajatnya anbiya wal awliya wa ahli sholah, ladaihi, di sisi Allah, wa tawajjuh ilaihi, dan menghadap kepada Allah, bihurmatihim, dengan kemuliaan anbiya, awliya, ahli sholah, indahu, di sisi Allah. Bab fasal tentang tawassul. Salah satu topik atau pembahasan yang sering sekali diperdebatkan, ya, yang sering menjadi perdebatan, baik dari zaman tabi'in sampai saat ini. Topik atau pembahasan tentang tawassul ini masih sering diperbincangkan, sering diperdebatkan. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini termasuk pengamal atau pelaksana kegiatan tawassul ini, yang kurang lebih kalau kita artikan, ya bisa diartikan tahlilan, ya, tahlilan atau kenduri, ya, kendurenan, ya. Jadi di dalam kendurenan, dalam tahlilan itu pasti dibuka dengan tawassul. Nah, tawassul ini sendiri di kalangan saudara kita sebelah itu dianggap sebagai suatu kebid'ahan, ya, dianggap suatu yang bid'ah. Bahkan yang lebih ekstrim menganggap tawassul ini dengan hukum syirik atau musyrik, bersekutu. Itu kan bahaya. Nah, makanya perlu kita sebagai pengamal untuk mengetahui dulu apa itu tawassul, sebelum nanti kita akan memahami argumen-argumen untuk menerangkan atau menjelaskan kepada para pengingkar, kepada para yang tidak setuju kepada tawassul. Tawassul sendiri itu kalau diartikan secara bahasa itu dari kata wasilah, dari akar kata wasilah kalau dalam bahasa Arabnya, yang diterjemahkan kalau Indonesia itu kira-kira sebagai alat atau media
atau perantara, pelantara, nah itu wasilah. Nah, sedangkan tawassul sendiri ini dari wazan sulasi mazid. Kalau di ilmu sorof itu dari wazan sulasi mazid, dari kata tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tawassala ya tawassalu tawassulan. Tawassul di sini maka katanya menggunakan kata tawassul. Nah, yang mana kalau di dunia santri pada bab sulasi mazid itu pasti mengalami penambahan makna. Ya, mengalami penambahan makna. Kalau sudah mazid itu artinya tambahan. Ditambah huruf maka bertambah makna. Maka sehingga dikenal kalau di istilah sorofnya itu di matan bina contohnya itu ada istilah bina atau faidah. Nah, pada bab tafa'ala ini diantara faidah atau binanya itu untuk kata tawassul sendiri ini bisa pakai litakalluf atau litolab. Yang mana kalau litakalluf itu berarti adanya upaya, kalau litolab itu permohonan. Jadi bisa diartikan kira-kira begini, kalau tawassul itu memohon, ya. Kalau tadi media itu media untuk memohon, alat untuk memohon, alat sebagai perantara, nah itu tawassul. Nah, ini kita bicara tentang pengertiannya dulu ya, sebelum masuk kepada pembahasan. Jadi ibarat contoh, kita punya pohon mangga, tinggi pohonnya. Sedangkan kalau kita mau metik, mau manjat, banyak semut. Mau dipetik langsung pakai tangan, nggak sampai. Nah, maka kita butuh alat. Ya, butuh alat. Pangajul kalau orang Sunda itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Galah ya. Kita butuh galah. Nah, galah ini disebut sebagai tawassul. Jadi untuk memetik mangga, tangan kita nggak sampai, kita pakai galah. Nah, si galah inilah yang disebut sebagai tawassul. Nah, kira-kira gitu. Nah, sedangkan tawassul yang dimaksud di sini adalah berdoa kepada Allah melalui perantara Nabi, perantara para ulama-ulama, para wali-wali sholih. Nah, itu disebut tawassul. Jadi kita tidak langsung memohon kepada Allah, tapi lewat perantara. Nah, ini yang jadi permasalahan, yang jadi perdebatan. Sehingga meruncing pada pembahasan kenapa untuk berdoa kepada Allah harus lewat perantara. Kenapa harus lewat perantara? Kenapa nggak langsung saja doa kepada Allah, kan gitu? Ya. Nah, sedangkan tawassul itu sendiri, dari penyusun kitab ini, Syekh Ali Maksud membahas dan menghukumi di awal pembahasannya dengan kata jaiz, boleh bertawassul itu boleh, tidak haram, tidak juga bid'ah. Bal mandubun, bahkan disunnahkan, dianjurkan gitu ya. Jadi bahasa mandub ini sunnah yang kategorinya itu ijtihad para ulama berdasarkan qiyas dan ijma'. Itu mandub, anjuran, ya sekelas dengan sunnah. Ya memang tidak ada secara langsung Nabi memerintahkan untuk tawassul, atau Nabi pernah
bertawasul yang sebagaimana kita lakukan gitu. Persis seperti yang kita lakukan. Memang Nabi tidak, dan tidak ada perintahnya. Nah, cuman para ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu mengkias beberapa perbuatan Nabi, beberapa perintah Nabi dengan kegiatan ini, sehingga dihukumi mandub, anjuran gitu, sunnah. Kenapa dasarnya kok itu tawasul dihukumi boleh, bahkan dianjurkan atau disunnahkan? Karena tawasul yang kita lakukan itu bimakna doa wa su'al minallahi ta'ala. Karena tawasul itu sama dengan doa, sama dengan permohonan kepada Allah. Ya berdoa, tawasul itu doa, tawasul itu memohon kepada Allah. Nah, cuma bijahihim ladaihi wa tawajjuhi ilaihi bihurmatihim indah. Nah, ini ada cumanya. Cuma bijahihim, bawa-bawa pangkatnya para nabi, pangkatnya para wali untuk menghadap kepada Allah, bihurmatihim, dengan kemuliaan mereka di sisi Allah itu deh. Ya. Pangkat mereka di sisi Allah, kemuliaan mereka di sisi Allah. Jadi tawasul ini kira-kira ini bisa diartikan sebagai nitip, ya, sebagai nitip. Maksudnya gimana? Kita punya orang berpengaruh, nggak usah jauh-jauh, yang terdekat aja, Bapak Kades misalnya. Kita ada keperluan sama Bapak Kades, sedangkan kita nggak kenal acan nih ke Bapak Kades, ya. Tapi kita punya teman yang CS-nya Bapak Kades, maka kita nitip tuh sama teman kita, tolong sampaikan dong ke Pak Kades, saya butuh ini atau saya ada keperluan ini. Nah, si CS kita tadi itu karena CS-nya Pak Kades pasti disampaikan, dan karena yang menyampaikan CS-nya Pak Kades, maka langsung direspon sama Bapak Kades. Sebab kalau kita yang sendiri langsung ke Pak Kades, sedangkan kita nggak kenal aja sama Pak Kades, ya dicuekin. Pasti dicuekin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, analogi tawasul itu seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Kama qala Syekhuna Abdullah Sayyid Zimawi ghafarallahu lahu wa rahimah. Sebagaimana kama qala Syekhuna Abdullah, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami Abdullah Zaini ad-Dimai. Dimai ini depan ya. Ghafarallahu lahu wa rahimah. Semoga mengampuni Allah lahu kepada Syekhuna wa rahimah, dan merahmati Allah. Wa qala al-'allamah as-Subki, dan berkata siapa al-'allamah as-Subki rahimahullah, semoga merahmati kepada as-Subki Allah siapa Allah, wa nafa'ana, dan memberikan kemanfaatan kepada kita bi'ulumihi, dengan ilmu-ilmunya as-Subki. Yahsunut tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi wa jawadu zalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati li kulli dinin ma'rufah. Yahsunut tawassul, bagus atau baik apa tawassul bin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila rabbihi, kepada Rabbnya Rasul, Rabbnya Nabi. Wa jawazu dzalik, dan adapun pembolehan hal tersebut tawassul tadi, wa husnuhu, dan pembagusan
atau bagusnya, baiknya tawassul tadi, minal umur ma'lumati, itu dari perkara-perkara yang sudah diketahui, likulli dinil ma'rufati, bagi setiap yang mempunyai ilmu, bagi setiap yang mempunyai agama yang sudah dikenal. Min fi'lil anbiya'i, dari pekerjaan para nabi, wal mursalina, dan para rasul, wasiyaris salafis sholihin, dan perjalanan atau napak tilas para salaf as-sholihin yang solih, wal ulama'i, dan para ulama, wal awami, dan para orang-orang umum, minal muslimina, dari kaum muslimin. Nah, tadi itu disepakati oleh Syekh Abdullah Zaini Demak. Kemudian ada dikuatkan juga oleh pendapat Al-Allamah Imam As-Subki. Ini salah satu ulama syuhur, ahli hadis, ahli fiqh, bahwa kata beliau Imam As-Subki, tawassul itu hukumnya bagus, baik, dan itu diperbolehkan, baik dan diperbolehkan. Sebab ini sudah umum diketahui, sudah maklum, merupakan tawassul ini merupakan pekerjaan para nabi, pekerjaan para rasul, pekerjaan para wali-wali, pekerjaan para ulama, dan pekerjaan orang-orang muslim. Ini sudah umum, semestinya nggak perlu diperdebatkan, karena ini sudah umum diketahui bahwa tawassul ini bukanlah sesuatu yang terlarang, ya. Sebab tadi kalau kita kaitkan dengan pengertian tadi tawassul, yang beranggapan bahwa kenapa tidak langsung saja kepada Allah, ya sebab ya para ulama kita terdahulu itu selain mereka juga berilmu, mereka juga beradab dan tawadhu, ya. Mereka merasa rendah hati, ya, merasa rendah diri, sehingga mereka tidak pede atau kurang pede, gitu ya, kurang pede, sehingga selalu menyertakan orang yang sudah ketahuan alimnya, ya, yang sudah ketahuan walinya, yang sudah ketahuan dekat sama Allahnya untuk menyertai doanya. Siapa yang menyaksikan para nabi? Tidak ada yang menyaksikan para nabi. Bahkan dari sejak zaman Nabi Adam, ya, dari sejak zaman Nabi Adam ini tawassul sudah ada, ya, tawassul ini sudah ada. Ya mungkin sudah maklum diketahui bahwa Nabi Adam, ya, Nabi Adam ketika masih di surga itu kan merasa kesepian, ya, merasa kesepian. Kemudian ketika Nabi Adam tidur itu kan ini ya, apa, kisah riwayatnya, diambil tulang rusuknya yang kiri. Nah dari tulang rusuknya yang kiri ini diciptakan ibunda Hawa. Nah ketika beliau terbangun sudah ada ibunda Hawa. Nah singkat cerita ada ketertarikan dari Nabi Adam, ya, karena memang diciptakannya seperti itu, berpasangan. Kita punya daya tarik kepada lawan jenis. Ya singkatnya, pas Nabi Adam ini ya tertarik dengan ibunda Hawa, ditahan sama Allah, tidak diperbolehkan. Harus nikah dulu, harus nikah dulu. Dan penghalalannya tadi dengan cara diperintah sama Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Itu kan tawassul berarti. Padahal kenapa nggak langsung aja?
kepada Allah. Tapi Allah perintahkan disuruh sholawat kepada baginda, yang mana baginda Nabi ini belum tercipta jasadnya. Nah, yang itu kan Nabi Adam kan manusia pertama. Nabi Muhammad sendiri jasadnya belum tercipta. Tapi Nabi Adam hendak menikahi Bunda Hawa, syaratnya, ya, pentahlilannya itu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan berarti tawasul perantara itu sudah ada dari zaman dulu. Maka itu ya pekerjaan para nabi. Nabi Adam kan nabi, bertawasul Nabi Adam dan diperintahkan sama Allah. Belum lagi para malaikat bahkan, ya, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Coba kurang apa itu tawasulnya? Sehingga iblis yang merasa pintar, iblis yang merasa dirinya pintar, menolak dengan argumennya bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Benar nggak itu alasannya? Betul banget. Yang berhak disembah hanya Allah. Tapi Allah perintahkan untuk menyembah kepada Adam. Yang taat mah ikut perintah Allah, sujud sama Nabi Adam. Illa iblis aba wastakbar. Dasar sombong, merasa pintar, nggak mau bertawasul iblis. Iblis nggak mau bertawasul. Padahal itu kalau nurut bertawasul, sujud ke Nabi Adam, yang nggak bakal itu dia jadi dilaknat sama Allah. Ya, seandainya. Karena itu menolak tawasul tadi itu, diperintah tawasul, ya udah sujud aja, Allah yang memerintahkan. Buktinya para malaikat ya akhirnya pada sujud, ya tetap taat. Itu tawasul. Jangan juga nanti kita hukumi, oh berarti yang kata tawasul anak buah iblis, jangan juga ya. Itu mah contoh yang berbeda gitu ya. Nah selain itu Allah juga perintahkan kepada kita untuk beramal soleh jika ingin memperoleh atau masuk surga. Kita diperintahkan untuk beramal soleh. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Quran. Ya. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad pernah bersabda, ya, bahwa amal soleh itu bukan penyebab masuk surga. Penyebab masuk surga itu rahmat Allah. Bertentangan nggak ini? Secara tekstual, ya, seperti bertentangan. Tapi kalau dipahami betul-betul, ya tidak, justru ini sejalan. Supaya jangan salah menafsirkan, jangan salah memahami. Allah perintahkan di Al-Quran supaya kita beramal soleh. Nah, kemudian Nabi Muhammad bersabda bahwa amal soleh itu bukanlah utama untuk mendapatkan surga. Bahkan dikuatkan lagi, termasuk engkau ya Nabi, ya termasuk saya. Amal saya bukan penyebab saya masuk surga, tapi rahmatnya Allah. Tuh kata kuncinya adalah rahmatnya Allah. Sekalian aja kalau gitu mah, kalau menolak untuk bertawasul, sekalian tidak usah beramal. Sebab kita beramal itu adalah bentuk tawasul.
Sebab yang berhak memasukkan ke dalam surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Tapi Allah perintahkan kita untuk bertawassul tadi, kerjakan sholat, ya, rukun sama tetangga, ya, zakat di bulan Ramadan, puasa, punya uang cukup lebih, berangkat haji, itu kan semua tawassul itu semua perantara untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah dibolak-balik. Nanti gara-gara ini akhirnya berarti gak perlu sholat, cukup kita langsung aja berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan terus mengingat Allah, sehingga nanti kita akan tetap masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan jangan dibolak-balik, ya. Jadi pada tempatnya masing-masing, ya. Bahkan di ayat yang lain itu Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kalau mau menghendaki akhirat, ya, kalau menghendaki kepada akhirat, maka ia berusaha sebaik mungkin menuju ke jalan-jalan akhirat. Usaha, disuruh berusaha, ya tadi berusaha dengan cara tadi beramal sholih, ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari tawassul secara umum atau secara global, secara umumnya. Nah, kemudian ini sejak kapan sih tawassul ini kok mulai bermasalah, mulai dianggap bermasalah. Walam yungkirhu ahadun minas salafi wal khalafi min ahlil adiyah. Dan tidak ada atau belum ada yang mengingkari ahadun, siapa seseorang, minas salafi dari orang terdahulu, wal khalafi dan orang yang sekarang gitu ya, min ahlil adiyah, dari para ahli-ahli yang berpemikiran lurus. Wala sami'a, dan tidak pernah mendengar bihi dengan ahad, fi zamanin, dari satu zaman, minal azmani, dari beberapa zaman, illa Ibnu Taimiyah, kecuali Ibnu Taimiyah. Fa'innahu, maka sesungguhnya Ibnu Taimiyah, angkaruhu, itu mengingkari siapa Ibnu Taimiyah, pada tawassul, wa ingkaruhu, dan adapun ingkarnya Ibnu Taimiyah di tawassul kepada tawassul, qaulun, itu suatu ucapan, lam yaqulhu, yang belum pernah atau yang tidak diucapkan pada qaul, alimun, siapa orang alim, qablahu, sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, ini penyakitnya. Jadi ini tawassul kan tadi merupakan sepakat, sudah disepakati, diperbolehkan karena ini merupakan perbuatan pekerjaan para nabi, para ulama, para wali sholih terdahulu. Nah, mulai dipermasalahkan itu oleh siapa? Oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lah orang pertama yang mengingkari tentang tawassul, yang menolak tentang tawassul. Yang mana ini perkataan Ibnu Taimiyah ini belum pernah ada pada era sebelumnya dan era setelahnya. Ya cuman ini, cuman Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Kalau kemarin ikut bahasa kemarin, dan orang-orang yang tertipu oleh Ibnu Taimiyah. Wa qad allafa, dan sungguh telah menyusun, katsirun, siapa orang banyak, min ajillai ulama ahli sunnah wal jamaah, dari pembesar-pembesar ulama ahli sunnah wal jamaah, fi jawazi dzalik, di dalam perbolehan hal tersebut, tawassul. Kutuban, pada beberapa kitab, mustaqillatan, yang terpisah-pisah,
Wa basatu, dan mengurai siapa mereka fiha di dalam kitab adillatan pada dalil-dalil. Wa nahnu, dan adapun kami atau kita ma'asyir ahli sunnah, golongan ahli sunnah, la na'taqidu, ini perlu diperhatikan, la na'taqidu, itu tidak meyakini ta'thiran pada efek, wala khalqan, dan tidak menjadikan, wala ijadan, dan tidak mewujudkan, wala i'daman, dan tidak menjadi hukum, wala naf'an, dan tidak bermanfaat, wala dhurran, dan tidak berbahaya, illa, kecuali lillahi, itu dari Allah, wahdahu, halnya maha tunggal Allah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wala na'taqidu, dan tidak meyakini siapa kami ta'thiran pada efek, aula naf'an, wala naf'an, dan tidak pada kemanfaatan, wala dharran, dan tidak pada bahaya, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala li ghairihi, dan tidak kepada selain Nabi, minal ahya'i, dari orang-orang yang hidup, wal amwati, dan orang-orang yang meninggal. Fala farqa, maka tidak ada perbedaan fit tawassuli, di dalam tawassul bin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal anbiya'i, dari para nabi, wal mursalin, dan para rasul, salawatullahi wasallamu alaihi wa alaihim ajma'in, wa kada bil awliya'i, dan begitu juga dengan para wali, wassalihin, dan para orang soleh. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina kaunihim, antara keadaannya mereka semua ahya'an, itu hidup, wa amwatan, dan itu mati, li'annahum, karena sesungguhnya mereka la yakhluquna, itu tidak menjadikan siapa mereka syai'an, pada sesuatu, wa laisa lahum, dan tidak pada mereka ta'thirun, apa efek, wa fi syai'in, di dalam sesuatu, wa innama, dan pada mestinya, yutabarraku, itu ngalap berkah, ngalap barokah, bihim, dengan mereka, likaunihim, karena keadaan mereka ahibba Allah Ta'ala, itu menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Wa ammal khalqu, dan adapun menjadikan, wal ijadu, dan mewujudkan, wal i'damu, dan menjadikan hukum, wal naf'u, dan kemanfaatan, wal darur, dan darurah, hal yang berbahaya, fa innahu, maka itu semua lillah, itu bagi Allah, wahdahu, maha suci Allah, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah, wallahu, dan adapun Allah, khaliqu kulli syai', itu yang menciptakan segala sesuatu, wal mu'athiru, dan yang menyebabkan, wal mujidu, dan yang mewujudkan, hakikatan, itu secara hakikat, wa adapun mu'thir wal mujid, Allahu, itu Allah Ta'ala, Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahinya. Jadi asal jangan meyakini, ya, asal jangan meyakini bahwa para nabi atau para wali atau para orang-orang soleh yang kita jadikan sebagai tawassul itu bisa memberikan efek, ya, atau bisa mewujudkan apapun, atau bisa bermanfaat, atau bisa berbahaya. Diri dari para nabi, diri dari para wali tadi itu, ya, selama tidak beranggapan, selama tidak berkeyakinan seperti itu, maka tawasul boleh. Sebab hakikatnya, ya, hakikatnya kan tadi itu kan sebagai perantara doang, sebagai perantara
sebagai perantara doang. Jangan dijadikan sebagai tujuan utamanya. Kalau kita berdoa itu sebagai perantara doa kita, berarti tujuan doa kita yang utama itu harus langsung kepada Allah. Jangan sampai ini perantara malah dijadikan utama. Nah itu. Sebab tadi kita itu hanya yutabarrok, hanya mengalap barokah. Gitu ya. Ya kayak tadi yang saya contohkan. Mereka sudah jelas dekat dengan Allah. Mereka sudah jelas sebagai kekasih Allah. Maka kita ngedompleng, kalau bahasanya kita ngedompleng supaya doa kita yang kita domplengkan kepada kekasih Allah itu di-ACC, direspon sama Allah. Sebab kalau kita bawa diri kita sendiri, kita merasa kurang percaya diri dengan maksiatnya kita, ya, dengan rajinnya maksiat kita dan malasnya taat kita. Maka kita butuh tadi tawassul. Sebab udah jelas yang kita tawassulin, kita tawassul kepada baginda Nabi, udah jelas baginda Nabi mengasihi Allah. Atau kita tawassul kepada para walinya Allah, sudah jelas mereka mengasihi Allah. Yang mana kekasih Allah itu tidak meninggal hakikatnya, ya. Kekasih Allah itu masih hidup. Ya di Al-Qur'annya jelas. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih hidup dan diberi rezeki sama Allah. Di antara rezekinya tadi itu, di antara rezekinya itu bisa tadi sebagai pelantara tadi itu. Kita mintain tolong untuk menyampaikan doa. Itu para wali. Makanya bab tawassul ini harus betul-betul kita pahami, ya, harus betul-betul kita pahami supaya jangan salah arah, ya. Jangankan di bab tawassul yang secara syariat tadi, ya, secara syar'an tadi, ya, secara pengertiannya aja kita dalam keseharian kan sering bertawassul, ya. Contoh, yang memberi kenyang siapa? Yang memberi kenyang siapa? Allah apa nasi? Yang memberi kenyang Allah apa nasi? Hakikatnya Allah. Tapi kita perlu bertawassul kepada makan nasi. Mungkin nggak kita doa, ya Allah, kenyang, langsung kenyang? Mungkin nggak? Ya bagi Allah mah mungkin. Bagi Allah mungkin, tapi keyakinan kita mungkin nggak bisa begitu tercapai, kan enggak. Maka perlulah perantara nasi supaya dikenyangkan sama Allah dengan makan nasi. Kita sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau sakit, diem aja di kamar tidur, doa. Apa berobat? Ke dokter. Tetap pergi ke dokter, berobat, atau paling kecil ya beli obat di warung. Padahal yang menyembuhkan Allah. Mungkin nggak bagi Allah kita tanpa minum obat, tanpa berobat ke dokter sembuh? Sangat mungkin, ya. Tapi kalau keyakinan kita belum nyampe ke sono, kita masih perlu bertawassul lewat perantara. Lebih marem kita kalau minum obat sambil doa. Lebih marem kita kalau kita ke dokter sambil doa. Tuh. Itu fungsinya tawassul itu seperti itu.
Nah ini yang tawasul nggak boleh. Lempengan sakit mah masih berobat, lempengan lapar mah masih nyari nasi, masih makan. Orang jangan sekali ya, kami masih kenyang Allah, doa aja udah, kagak usah makan. Gitu ya. Nah, kalau nanti ngebantah nanti pasti, wah ini kan perkara duniawi, yang diharamkan itu perkara akhir. Jangan buat-buat apa, jangan buat-buat perkara baru di dalam beribadah kepada Allah. Dari mana barunya? Orang tadi udah dijelaskan ya, dari zaman Nabi Adam sudah ada tawasul. Dan mestinya ini yang suka mendebat tawasul ini mestinya ngaji kitab ini mestinya, biar gak nanya dalil mulu, dalilnya mana, ya, ngaji aja udah, tapi ketemu dalilnya kalau lagi ngaji. Nah ini kan semua tadi yang kita baca itu kan dalil gitu. Giliran kita kasih kitabnya bingung, dan gak ada terjemahannya ya. Nah ini ya, itu bab tawasul. Jadi tetap jangan sampai di hati kita meyakini ya, apapun yang kita jadikan tawasul itu berakibat bisa menyebabkan sesuatu. Jangan. Tetap keyakinan kita yang bisa mewujudkan, yang bisa memberikan kemanfaatan itu hanya Allah. Hanya Allah. Makanya di dalam tawasul itu diawali dengan lafaz Allah. Diawali dengan lafaz Allah. Ya karena kita kan doa. Makanya setelah tawasul ada baca Al-Qur'an, nanti ada tahlil. Bahkan sebelum bertawasul, pemimpin tawasulnya, ya pemimpin tahlilnya pasti baca syahadat dulu, tuh biar nggak salah niatnya. Baca syahadat dulu, baca istighfar dulu, baca salawat dulu, baru tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina dan seterusnya. Itu tawasul tuh. Yang mulai dari ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina tawasul. Nah itu. Jadi tetap hakikatnya yang mewujudkan, yang menjadikan sesuatu, yang memberikan kemanfaatan, yang bisa berakibat berbahaya itu hanya Allah. Nah, perantara tadi itu sebagai penguat saja. Sebagaimana tadi contoh, kita nggak nyampe, kita butuh alat. Nah itu alat itu tadi disebut tawasul. Fabidzalika thabata anna tawassula bil anbiya'i wal awliya'i amrun mustahabbun la sabila li inkarihi li annal mad'uwa wal mas'ula wallahu ta'ala. Nah, oleh karena itu sudah jelas bahwa tawassul kepada para nabi, kepada para aulia itu perkara yang disunnahkan. La sabila li inkarihi, tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Li'annal mad'uwa, karena yang dimohon, ya, yang dimohonkan, wal mas'ula, dan yang dimintain, wallah, yaitu hanya Allah Ta'ala, mahluk Allah. Wala fi'la wala tasarrufa lil mutawassali bihi wa innama huwa isti'tafun wa du'a'un min Allah wa tawajjuhu ilaihi bi manzilati wa barakati dhalikal 'abdil muqarrabil ladhi wa min ahbabihi wa awliyaihi wa laysa dhalika min ibarati ghairillahi fi syai'in. Penguat ya, bahwa tadi tawasul ini hanya perantara. Hakikatnya yang mewujudkan hanya Allah. Berdasarkan tadi yang kita sandarkan, yang kita jadikan perantara itu adalah para aulia atau para nabi yang sudah menjadi kekasihnya Allah, yang sudah pasti menjadi kekasihnya Allah. Sehingga tadi kita mendompleng, ya, kita mendompleng supaya tadi cepat diresponnya. Tsumma lam anna tawassul wallahu a'lam.